Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, ketemu lagi sama Uncle. Bagaimana kondisi di sana? Semoga sehat dan baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Tayangan Uncle Sliding kali ini akan mengulas pertandingan semifinal Nation League antara Belgia melawan Prancis. Duel seru semifinal kedua Nation League kali ini, siapakah yang akan menang? Yuk langsung saja kita cek ulasan dan peta kekuatan keduanya slidingers. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Pertandingan antara Belgia melawan Prancis akan berlangsung di Allianz Juventus Stadium. Sebelumnya kita cek dulu ya rekam jejak dari 5 laga terakhir Belgia. Tim Belgia yang berada di fase ujung Golden Age atau era emasnya sampai saat ini belum memperoleh gelar. Dari 5 laga terakhir, Belgia yang gugur di fase perempat final Piala Eropa dari Italia, yang juga menjadi juara Piala Eropa tahun ini, mencatat 4 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Satu-satunya kekalahan Belgia adalah dari Italia 2-1. Namun Belgia berhasil bangkit dan mencatat 3 kali kemenangan beruntun setelahnya. Sedangkan lawannya di semifinal Prancis tali 3 uang dengan Belgia sejak gugur di babak 16 besar secara mengejutkan dari adu penalti melawan tim Swiss. Prancis dari 5 laga terakhirnya belum bisa move on dari tersingkirnya di Piala Eropa. Prancis dari 3 laga terakhirnya mencatat hasil 2 kali hasil seri, ditahan imbang Bosnia 1-1 di kandang sendiri dan bermain imbang 1-1 melawan Ukraina. Prancis baru bisa menang 2-0 saat laga terakhirnya melawan Finlandia. Head-to-head pertemuan kedua tim antara Belgia melawan Prancis. Dari 54 kali pertemuan keduanya, tercatat Belgia berhasil menang 21 kali, bermain imbang 13 kali, dan kalah 20 kali dari Prancis. Yang menarik, dari 5 laga terakhir, Belgia mencatat kemenangan 1 kali, 2 kali bermain seri, dan 2 kali kalah melawan Prancis. Bagaimana pertandingan nanti malam ya? Kita tunggu saja slidingers. Perkiraan formasi dan starting line-up, pelatih Belgia Robert Martinez cukup dipusingkan dengan beberapa pemainnya yang mengalami cedera. Berdasarkan informasi terakhir, pencetak gol melawan Portugal, Thorgan Hazard, tidak bisa bermain karena cedera ankle. Menyusul Thomas Meunier yang masih mengalami perawatan. Robert Martinez diperkirakan akan menggunakan kembali formasi andalannya 4-2-3-1 di posisi kiper. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois akan menjadi andalan menahan gempuran Karim Benzema dan kawan-kawan. 4 back Belgia diperkirakan duet back tengah Jan Vertonghen yang kini bermain di Benfica Portugal dengan Toby Alderweireld yang bermain di Liga Qatar Al Duhail. Wingback kiri pemain yang sedang naik daun di klub Lyon Prancis, Jason Denayer, tampaknya akan bergeser ke kiri. Dan wingback kanan Leicester City, Timothy Castagne yang tampaknya akan diturunkan oleh pelatih Robert Martinez. 2 gelandang jangkar Belgia untuk menahan Prancis di lini tengah, tampaknya Robert Martinez akan menurunkan duet pemain Borussia Dortmund Axel Witsel dengan pemain tengah Leicester City Yuri Tillmans. 3 gelandang serang Belgia dalam mendobrak lini pertahanan Prancis, diperkirakan Martinez akan menurunkan Kevin De Bruyne yang sudah pulih dari cedera, ditemani Eden Hazard di kiri dan Hans van Aken, rising star dari klub Brugge Belgia, di kanan. Hans van Aken, rising star dari klub Brugge Belgia, adalah pemain yang menjadi man of the match saat Brugge menahan Paris Saint-Germain 1-1 di Champions League dan mencetak gol kembali saat klub Brugge mencuri poin di kandang RB Leipzig, Jerman 1-2. Di depan, penyerang Romelu Lukaku yang on fire di Chelsea akan menjadi penyerang tunggal. Sedangkan Prancis, pelatih Didier Deschamps sedang berupaya menaikkan kembali mentalitas Mbappe dan kawan-kawan pasca tersungkurnya Prancis di Piala Eropa 2020. Sejak kekalahan Prancis dari Swiss, Prancis bermain tidak dalam kondisi terbaiknya. Bahkan tim Bosnia pun mampu menahan Prancis 1-1 di kandangnya. Pada laga kali ini, berdasarkan informasi terbaru, tidak ada pemain Prancis yang cedera kecuali beberapa pemain yang tidak dipanggil oleh Deschamps, seperti Kolo Kante dan Oliver Giroud. Pada laga kali ini, Deschamps diperkirakan akan menggunakan formasi andalannya 4-2-3-1, di mana kiper Hugo Lloris tetap menjadi andalan. 4 back Prancis diperkirakan duet back tengah Raphael Varane dan Kimpembe akan menjadi pilihan. Wingback kiri, Uncle perkirakan Theo Hernandez, pemain wingback kiri AC Milan yang sedang on fire, akan diturunkan. Wingback kanan Benjamin Pavard akan kembali menjadi andalan. 2 gelandang jangkar di tengah, Uncle perkirakan Paulo Pogba akan berduet dengan Andre Rabiot, gelandang milik klub Juventus. 3 gelandang serang diperkirakan Deschamps akan menurunkan trio Antoine Griezmann di tengah, winger kiri Kylian Mbappe, dan winger kanan Anthony Martial. 1 penyerang tunggal di depan, Karim Benzema yang sedang on fire, telah mencetak 10 gol dan 7 assist dari 10 pertandingan terakhir, bukti bahwa Benzema siap menjebol temannya sesama Real Madrid, Thibaut Courtois. Catatan Uncle, duel ketat semifinal kedua Nation League di Stadion Allianz Juventus Stadium dini hari nanti dipastikan akan seru, mengingat keduanya tim yang tersingkir di Piala Eropa 2020 ini mendapat kesempatan membuktikan kepada publik bahwa ini saatnya masuk ke final dan menjadi juara. Belgia dengan era keemasannya, di mana inilah saat yang tepat untuk mereka membuktikan kepada dunia bahwa saat yang tepat mereka menjadi juara. Era Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thorgan Hazard hingga Romelu Lukaku memang hampir habis.
Ini adalah saat yang tepat untuk membalaskan dendam kekalahan di semifinal Piala Dunia 2018 lalu ketika gol tunggal Samuel Umtiti berhasil membawa Perancis lolos ke final. Padahal di pertandingan kala itu Belgia memang menguasai jalannya pertandingan. Fakta statistik bahwa Belgia menguasai 64% penguasaan bola hingga akurasi operan yang lebih tinggi dibanding Perancis. Namun apa daya, disiplinnya lini pertahanan Perancis dan kuatnya lini tengah Perancis ketika itu, ditambah faktor mental pemenang Belgia selalu tidak muncul ketika menghadapi partai genting. Apakah nanti malam faktor X yaitu mental pemenang akan muncul dalam masing-masing pemain Belgia? Kita tunggu saja ya. Catatan angkel yang lain adalah duel nanti malam akan menjadi adu ketajaman dari amunisi Perancis melawan Belgia. Perancis akan menggunakan kelincahan, visi, dan umpan akurat Antoine Griezmann untuk membongkar pertahanan Jean Vertonghen dan kawan-kawan. Griezmann sejauh ini sudah mencetak 41 gol dan 27 assist bagi timnas Perancis dari 98 pertandingannya. Harus diwaspadai oleh lini pertahanan Belgia. Selain itu, faktor Kylian Mbappe, pemain yang dianggap sebagai tumbal kegagalan Prancis di Piala Eropa lalu, jelas ingin pembuktian. Mbappe sejauh ini telah mencetak 17 gol dan 16 assist bagi timnas ayam jago dalam 49 kali pertandingan. Jelas akan merepotkan sisi kanan pertahanan Belgia. Kastanye dan Hazard harus waspada dan turun membantu menjaga Mbappe yang akan melakukan akselerasi cepatnya. Jika Prancis akan menggunakan Griezmann dan Mbappe sebagai motor dalam merusak pertahanan Belgia, maka Belgia akan menggunakan Kevin De Bruyne yang telah pulih dari cedera untuk membalaskan dendamnya terhadap Prancis. Kevin De Bruyne yang memiliki catatan 20 gol dan 44 assist bagi timnas Belgia, sejauh ini jelas merupakan momok bagi Prancis. Tidak berhenti sampai De Bruyne, pemain lain Eden Hazard yang juga comeback di awal musim ini akan menjadi bahaya bagi mantan temannya di Real Madrid, Rafael Varane. Catatan 33 gol dan 35 assist dari 114 laga bersama timnas Belgia jelas merupakan ancaman serius. Dan nama terakhir adalah Romelu Lukaku. Mesin gol Belgia dan Chelsea ini yang memiliki catatan 67 gol dan 15 assist bagi timnas Belgia jelas merupakan pemain yang harus dikawal dan diwaspadai oleh Prancis. Selain itu, Romelu Lukaku memiliki rasa penasaran untuk membobol gawang Hugo Lloris dan Prancis. Mengingat pemain ini sejak tahun 2013 telah bertemu Prancis 3 kali dan belum pernah membobol gawang Prancis. Tentu saja Lukaku perlu membuktikan label sebagai bomber tertajam saat ini di bawah bayang-bayang Lewandowski. Prediksi angkel, duel ketat semifinal kedua kali ini jelas akan tersaji dalam pertandingan dini hari nanti. Adu skill, teknik, dan kecepatan angkel perkirakan akan terjadi sepanjang 2 babak. Prancis dengan materi pemain dan mentalitasnya memang sedikit diunggulkan. Namun angkel melihat pertandingan dini hari nanti akan menjadi pembuktian bagi era Golden Age Belgia dalam menempuh jalan menuju ke final mencari gelar bagi mereka. Belgia menang dini hari nanti dan hujan gol akan terjadi di Allianz Juventus Stadium. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Angkel Sliding kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.